Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di Ngobras, ngobrol bareng Humas bersama Bro Tony. Nah pasti ini hari ini di studio, di ruangan kita, di podcast kali ini kita kedatangan tamu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ibu Desniati. Nah biasa dipanggil dengan sebutan Bunda. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Sehat ya Bunda ya? Sehat. Nah juga selamat Bunda karena baru saja ya, mungkin juga tergolong baru saja dilantik menjadi Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat karena menggantikan Kepala Dinas yang dulu telah pensiun ya Bunda ya? Iya. Oke. Nah, Sarah, kita kemarin sempat viral ya, ada beberapa surat kabar media online ataupun sosial media yang menyebutkan bahwa kapasitas produksi dari udang di Provinsi Sumatera Barat itu mencapai 8 ton per hari. Nah, ini ada kutipan menarik yang kita bisa ambil dari pernyataan Gubernur Sumatera Barat pada kunjungan beliau ke Provinsi Lampung pada tahun yang lalu. Potensi tambak udang Sumatera Barat ada lebih kurang 2.312 km garis pantai di 7 kabupaten kota tersebar di Provinsi Sumatera Barat. Melihat potensi ini, saatnya Sumbar meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan menatap produksi tambak udang modern dengan mentaati aturan, prinsip kesejahteraan meningkat dan lingkungan alam terjaga. Nah, Ibu Des selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, bagaimana Ibu melihat menanggapi potensi tambak udang? Terima kasih, Bro Tony ya. Bro Tony ya. Memang sesuai dengan disampaikan Pak Gubernur bahwa Sumatera Barat memiliki panjang pantai sekitar 300 km dan untuk potensi tambak udang sendiri bisa mencapai 7.700 hektar. Akan tetapi itu memang belum kemarin itu maksudnya tata ruangnya gitu kan. Karena potensi itu juga akan ditentukan oleh tata ruang yang cocok untuk perikanan tambak dan masing-masing kabupaten kota. Kita memang memiliki 7 kabupaten kota, semuanya berpotensi untuk pengembangan budidaya udang ini. Jadi budidaya udang sekarang khususnya Faname ya, Faname yang berkembang di Sumatera Barat sudah dari tahun 2018 sudah mulai berkembang. Sekarang malah sudah terbuka sekitar 200 hektar untuk tambak udang tersebut berada di Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Kabupaten Padang Pariaman dan juga Agam. Jadi yang dan juga Kota Padang. Jadi yang Kabupaten Pesisir Selatan ini, kemudian juga Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman itu sudah ada tata ruangnya, tata ruang kabupaten kotanya untuk mendukung pengembangan budidaya tambak udang faname ini. Kemudian kemarin juga awal akhir tahun ini di Agam juga sudah punya juga Perda ITB yang mendukung pengembangan budidaya tambak. Jadi ini merupakan suatu peluang yang harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Sumatera Barat ini, khususnya pelaku usaha perikanan tentunya gitu. Jadi kita sangat mendorong sekali untuk pengembangan budidaya udang di Sumatera Barat ini. Berarti secara langsung kabupaten kota itu ikut mendukung ya program dari DKP sendiri sebagai leading sektor untuk usaha perikanan tambak udang gitu ya. Nah Bu, menjawab tadi masalah yang tadi kita bicarakan yang beredar di media sosial 8 ton per hari Ya. Itu serius Ibu? Iya serius. Jadi sesuai yang kami katakan sudah 200 hektar ya lahan tambak di Sumatera Barat. Kalau budidaya tambak dilakukan secara intensif, ukurannya 200 ekor per meter persegi. Jadi 1 hektarnya bisa menghasilkan 20 sampai 30 ton. Jadi kalau itu dilakukan, jadi itu baru awal 8 ton itu. Jadi kemungkinan kalau lebih berkembang lagi bisa lebih banyak lagi gitu. Jadi sekarang ini kan dengan produksi 8 sampai 10 ton per hari itu pembudidaya atau pengusaha tambak masih pemasarannya melalui Medan ke Lampung. Jadi pengusaha Medan, pedagang dari Medan ke Lampung yang mengambil udangnya ke sini. Jadi kita harapkan nantinya kalau bisa 150 ton per minggu bisa kita harapkan ekspornya langsung dari Sumatera Barat ini sehingga nilai tambahnya lebih besar lagi. Berarti pasar yang sedang dikejar untuk saat ini itu pasar baru, pasar domestik Bu? Apakah ada rencana untuk sampai ekspansi ke ekspor untuk negara luar bagaimana itu? Iya. Kalau misalnya? Iya. Jadi memang udang faname ini tujuan pasarnya pertama memang ekspor.
kemudian juga untuk pasar lokal ya di Indonesia. Makanya karena kita belum punya UPI juga, unit pengolahan ikan, udang gitu kan, belum ada cold storage-nya, sehingga hasil udang saat ini masih melalui Medan, melalui Lampung. Itu pun mereka tujuannya ekspor. Jadi kalau kita nanti ada unit pengolahan buat cold storage sehingga bisa ditangani di sini untuk udang beku, jadi kita harapkan memang ekspornya melalui Sumatera Barat ini. Jadi peluang ekspor itu sangat tinggi sekali. Sangat besar Ibu. Tadi Ibu sempat menyediakan apa tadi, storage apa tadi? Cold storage. Nah, itu selaku leading sektor tadi seperti tadi yang Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera, apa sih peran atau usaha yang telah dilakukan oleh Dinas TKP untuk mewujudkan hal tersebut, Bu? Mencapai berapa tadi, 850 ton per minggu? 150 ton per minggu, bagaimana usaha? Jadi memang untuk mendukung usaha budidaya udang faname ini memang kita harus melihat dari hulu ke hilirnya gitu kan. Dengan berkembangnya budidaya udang faname, tentunya kita memerlukan benih benur namanya, benur yang cukup tinggi. Jadi kira-kira bisa jadi 6 sampai 10 juta per ekor dalam 1 bulan gitu. Jadi saat ini memang masih didatangkan dari Lampung, dari Medan, dari Jawa gitu. Dan kita sendiri baru sekitar mampunya sekitar 5 juta ekor per bulannya, itu pun kerjasama dengan swasta. Jadi kita kan punya UPTD Balai Pengembangan Budidaya Air Payau. Nah, itu kita kerjasama dengan swasta sekarang untuk menghasilkan benur itu. Kedepannya kita berharap kita sendiri juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang memanfaatkan UPTD kita itu untuk menghasilkan benur sendiri. Kemudian di samping itu kita juga mendorong para pelaku usaha tidak hanya untuk pembesaran saja, tapi mulai juga untuk menghasilkan benur ini. Jadi dengan demikian kita menguasai hulunya, kita benurnya dihasilkan dari sini, sehingga nilai tambah kita peroleh juga di sini gitu kan. Kemudian hilirnya juga kita perhatikan. Jadi sesuai yang kami sampaikan tadi bahwa pada saat ini udang dipanen, nanti sudah ada mobil yang dilengkapi dengan pendingin yang dimasukkan situ langsung dibawa ke Medan atau Lampung. Jadi kalau sudah ada unit pengolahan itu, jadi jadi kita langsung kan udang ini cepat mengalami penurunan itu, jadi harus rantai dingin harus kita pertahankan gitu kan. Jadi begitu dipanen kita masukkan ke unit pengolahan, didinginkan, kemudian dibekukan, kemudian kita simpan di penyimpanan itu. Nah, menarik tadi Bu. Kenapa harus faname? Mungkin teman-teman kita, sahabat kita yang kenapa dulu kita cuma sempat ya komoditas sektornya udang windu dan jenis udang lain, kenapa harus faname? Mungkin Ibu bisa menjelaskan kenapa, apakah karena seperti tadi dan mutunya tinggi atau daya tahan hidupnya lebih kuat, bagaimana Ibu? Kenapa pilihannya harus jatuh kepada udang faname? Baik, memang sekarang pun memang sangat dikenal udang faname ini di Indonesia juga, karena termasuk ini juga rasanya juga, kemudian dia udang putih gitu kan, rasanya cukup gurih, kemudian dari segi pemeliharaannya juga lebih lebih mudah dikuasai dibandingkan dengan udang windu. Itu juga penyakit-penyakitnya itu kan, nah udang ini sangat rentan sekali dengan penyakit seperti virus gitu kan. Jadi itu lebih bisa diatasi, dan juga pemilihan pasarnya juga kita kan kalau memilih produk itu juga melihat pasarnya gitu kan. Jadi permintaan terhadap udang ini sangat tinggi sekali. Nah, seperti kita perhatikan Bu ya, kalau misalnya di Kota Padang ya, kita bisa melihat di daerah Pasir Jamba gitu ya Bu, itu juga ada usaha budidaya tambak udang. Terus juga kalau misalnya kita sedikit mengarah ke arah utara gitu, kita melihat di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, itu tambak udang yang berdiri seperti itu dari pemerintah kan, itu swasta itu? Itu swasta. Swasta, tapi masih didampingi oleh dari pemerintahan atau bagaimana itu? Iya, pasti harus didampingi gitu kan. Pertama kan kalau izin usahanya pasti kita, maksudnya kalau udang kan dari kabupaten kota. Kemudian juga untuk usaha ini kan ada syarat-syaratnya, seperti penerapan biosecurity-nya, kemudian juga bagaimana tambak itu mempunyai sertifikasi pengolahan limbahnya, sehingga nantinya kita bisa melakukan usaha tambak ini secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya manfaat ekonominya,
tapi lingkungannya juga kita tahankan. Jadi itu perlu pembinaan dari pemerintah. Kemudian juga kita harapkan juga pelaku-pelaku usaha tambak ini menerapkan cara budidaya ikan yang baik. Jadi mulai dari awalnya bagaimana persiapannya, memilih benur yang baiknya, kemudian airnya, oksigennya, segala macamnya sampai ke proses pemanenannya. Jadi memang harus pemerintah harus terlibat. Sesuai dengan ungkapan Buya tadi Bu ya, Iya. usaha tambak udang yang aman dan ramah lingkungan. Iya. Nah itu ya, nanti kalau misalnya tidak tergantung kepada dinas DKP sendiri, tapi juga ada beberapa dinas terkait yang ikut serta dalam mewujudkan Sumatera Barat menjadi daerah pengekspor, Iya, ya, pengekspor ya, karena target kita juga menjadi 5 besar pengekspor dari segi internasional ya, setelah Thailand dan Cina kalau misalnya saya nggak salah baca itu ya. Nah, berikutnya Ibu, bagaimana cara dari DKP sendiri untuk menggait investor, bagaimana meyakinkan para investor untuk menanamkan berusaha tambak udang di Provinsi Sumatera Barat? Ya. Tentunya kita pertama memperlihatkan potensi, kemudian yang sudah ada saat ini eksibinnya, kondisi eksibinnya, kemudian juga tentunya kita melalui media-media kita promosikan, gitu kan, kemudian kita juga tentunya memfasilitasi mungkin ada teman-teman bisnis, tentunya dengan data yang informasi yang lengkap. Jadi dengan media sosial saat ini tentu memudahkan kita juga mempromosikan potensi. Nah, terakhir Ibu, harapan dari Dinas DKP, Dinas Kelautan Perikanan terhadap potensi tambak udang, juga bagaimana mungkin himbauan dari Ibu sendiri selaku Kepala Dinas yang terkait berhubungan langsung dengan usaha tambak udang kepada sana-sana kita, misalnya kalau misalnya ada yang ingin berinvestasi. Baik, sesuai yang kami sampaikan tadi, bahwa kita memang mendorong peningkatan produksi udang faname di Sumatera Barat ini, tapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi kita tidak ingin nantinya usaha budidaya udang faname ini hanya 5 tahun atau 10 tahun, tapi setelah itu perairan kita tercemar sehingga banyak penyakit, sehingga usaha budidaya udang ini tidak berkembang lagi. Jadi kita memang harus menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan juga lingkungan. Jadi kita menghimbau para pembudidaya atau pelaku usaha tambak untuk tetap memperhatikan kaidah-kaidah cara budidaya ikan yang baik. Jadi di samping mereka membuat tambak, harus mempunyai instalasi punya air limbah tadi, reservoir, bagaimana pembuangan limbahnya, air masuk dan air keluarnya segala macam. Sehingga samping itu memang dengan itu udangnya juga terjamin, karena memang biosecurity harus diterapkan sehingga tidak terlepas dari virus gitu ya, sehingga usahanya lancar. Jadi sekali lagi kami berharap bagi para pelaku usaha, apalagi yang akan mulai gitu kan, mungkin sebelum ini yang sudah terlanjur gitu ya, kita ini lagi, jadi sesuaikan dengan aturan yang ada seperti sempadan pantai. Jadi kolam tambak itu harus dibangun minimal 100 meter dari pantai, kemudian juga tata ruangnya. Jadi kabupaten kota sekarang sudah memfasilitasi pembangunan tambak-tambak ini dengan tata ruangnya. Jadi ikuti mana lokasi-lokasi yang sesuai dengan tata ruangnya sehingga tidak menyalahi yang Di sana pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kelautan Perikanan siap terbang pacu landas untuk mewujudkan sumber sejahtera ya Bu ya, masuk program dari Gubernur Sumatera Barat. Jadi akhirnya Bu Des, terima kasih sudah hadir di podcast Ngobrol kali ini. Nanti kita akan jalan-jalan Bu ke tambak udangnya, kita langsung vlog di sana, kita lihat kondisi secara lapangan bagaimana sih tambak udang di daerah Provinsi Sumatera Barat. Oke, terima kasih banyak Ibu. Dan akhirnya sana Bro Tony pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.